Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini Senin 28 September ya. Kali ini pelajaran PPKN. Masih membahas tentang sumber daya alam sama seperti IPS, tapi nanti lebih kepada hak dan kewajiban. Apa itu hak, apa itu kewajiban, kita akan bahas nanti ya. Oke, nanti kita belajar di halaman 18 ya, dibuka, lalu halaman 22 dan halaman 29. Di halaman 18 ada air, di halaman 22 ada listrik, di halaman 29 ada sumber energi yang lain ya. Nah, air, listrik, dan sumber energi yang lain harus kita gunakan dengan bijak, dengan tanggung jawab. Ya, artinya apa? Ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, pertama, air atau listrik atau energi itu semua kita butuhkan, ya. Untuk menjalankan kehidupan kita sebagai manusia butuh air, butuh listrik, dan butuh sumber energi yang lain ya. Kalau air kita perlu buat mandi, buat cuci, buat minum ya, seperti itu. Terus menyiram tanaman juga perlu ya, dengan air. Terus listrik kita perlu ya. Di rumah gelap ingin nyalakan lampu ya perlu listrik. Di rumah ingin nonton berita nyalakan TV, listrik lagi. Terus di rumah panas kita mau nyalakan kipas angin atau AC, listrik lagi. Atau sumber energi lain ya. Misal kalian mau jalan-jalan sekeluarga naik mobil, mobilnya perlu bensin. Ibunya di rumah mau masak ya, masak apa nih ya, sayur asem misalnya, perlu gas. Nah, itu termasuk sumber energi yang lain. Nah, kesemuanya harus kita gunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, mungkin kalau kalian nih sebagai anak-anak belum dituntut kewajibannya dalam jumlah yang besar, belum ya. Misal air, kalau di rumahnya pakai air pump ya kan, kalian berhak menggunakan air tersebut untuk mandi ya, untuk masak dan lain-lain ya, berhak. Lalu ada juga kewajibannya kalian atas air ya, dalam hal ini orang tua. Kalau pakai air pump berarti membayar iuran setiap bulan ya, kalau pakai air pump. Atau tidak air pump, atau air yang lain ya, air sumur ya, kalian berhak menggunakan air tersebut dan berkewajiban menghemat air ya, dengan menggunakan air dengan tepat. Nggak boleh air dibuang-buang, disiram-siram kayak gitu, enggak ya. Ini yang sering kejadian kalau ke sekolah, kalian beli minum di plastik, di mana, di gelas atau apapun tuh kadang masih ada sisanya buat siram-siraman. Nah, itu nggak boleh ya. Itu tidak menghemat, bahkan tidak memanfaatkan air. Jadi air itu harus dimanfaatkan dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Tidak boleh dibuang-buang sembarangan. Karena kita berkewajiban menjaga air agar tetap ada dan bisa digunakan. Meskipun air itu sumber daya alam yang kekal, akan selalu ada. Tapi kalau airnya kotor karena kita nggak jaga, nggak bisa digunakan. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga air ya. Tadi Pak Andi udah sebut hak, udah sebut juga kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, boleh kita dapatkan ya. Itu misalnya Pak Andi berhak menggunakan air, mendapatkan air
Nah, itu semua ya. Kalau ini berarti terkait dengan sumber daya alam. Jadi semua sumber daya alam yang berhak kita terima, harus kita terima, boleh kita terima ya. Terus kalau kewajiban itu apa? Ya, segala sesuatu yang harus kita kerjakan, wajib kerjakan ya. Menghemat air, menghemat listrik. Kalau terang benderang gini jangan nyalain lampu. Nah, itu berarti boros, ya kan? Atau pakai kendaraan pagi-pagi, motornya katanya dipanasin dulu. Gasnya stang gasnya diputer-puter gini. Ya motor mah nggak perlu dipanasin pagi-pagi kecuali sayur asem diangetin dipanasin ya. Motor karena itu teknologi, insya Allah pasti langsung jalan. Yang penting dirawat dengan baik. Artinya motor kan pakai bensin. Nah bensin ini harus dihemat, dimanfaatkan dengan baik. Jangan digunakan untuk yang lain ya. Seperti itu, ditarik-tarik terus gasnya. Wah, udah bising suara, boleh jadi bising asap, polusi asap ya, asapnya kemana-mana ya, tetangga jadi terganggu. Nah itu tidak ya, jadi harus dihemat. Kita berhak mendapatkan sumber daya alam, kita pun wajib menjaga sumber daya alam agar tetap bisa digunakan ya. Dan mudah-mudahan sumber daya alamnya itu pun ya kalau kita jaga akan masih banyak ya, tidak cepat boros, tidak cepat hilang. Jadi seperti itu, ada hak dan kewajiban. Hak yang harus kita dapatkan, kewajiban yang harus kita lakukan ya. Dalam hal ini kalau sumber daya alam, kita berhak mendapatkan sumber daya alam, semua energi apapun itu ya. Kita juga wajib menjaga sumber daya alam tersebut. Nah, ini rangkuman dari halaman 18, lalu halaman 22 dan halaman 29. Kita harus berhemat, baik itu air, listrik atau sumber energi yang lain. Jelas ya? Nah, ini tentang sumber daya alam harus sama-sama kita jaga semua ya. Tidak berboros-boros, harus menghemat, merawat, menjaganya agar tetap bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini video penjelasan Pak Andi ini meringkas dari halaman 18, 22 dan 29. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.